Halo teman-teman setia Desir Waktu, penasaran gimana lanjutan dari cerita perselingkuhan yang halal? Buat teman-teman yang belum menyimak cerita sebelumnya bisa cek di channel ini agar tidak ketinggalan ceritanya. Tenang, Karin di sini akan melanjutkan ceritanya ya. Siapkan cemilan teman-teman dan mari menyimak. Duh, aku malah seperti habis nge-PHP-in kamu, Yan, kata Lila. Masih belum dihinggapi kelegaan. Akan tetapi, Yana sungguh-sungguh tidak mempermasalahkan. Udahlah, Lil. Aku enggak apa-apa. Kok, kan masih bisa besok-besok. Balas Yana dengan kedua sudut bibir lagi-lagi ditarik dengan manis. Di hadapan Lila, Yana tidak ketinggalan untuk sekalian mengusap bahu kanan Lila. Mending kita outwu sekarang, Eliel. Mumpung belum terlalu sore, ucap Yana. Ketika Yana sedang berjalan menuju motor dengan gerakan tangkas, Lila meminta maaf kepada Yana. Sekali lagi, yang bersangkutan meladeni Lila dengan gregetan. Menaiki motor dan memakai helm. Lalu, handphone Lila lantas dimasukkan Lila ke dalam sebuah sling bag berukuran sedang dengan corak aprikot mengingat Lila akan menyusul Yana untuk mengenakan helm. Mau cepat-cepat enyah dari halaman kantor. Agar Ilham tidak kelamaan menunggu, Lila berusaha untuk mendekat kepada Ilham. Membuat Ilham dihantam kepanikan. Menjadi alasan Ilham untuk menjauh dari Lila dengan langkah cekatan. Mau ngapain kamu? Tanya Ilham dengan suara ditinggikan. Mata Ilham sampai dibiarkan setengah melotot sekalian. Apakah Lila ketakutan? Jelaslah. Tubuh Lila diam-diam malah sudah bergetar. Menunduk dengan sedikit mencuri-curi tatapan ke arah Ilham, bibir Lila dibuka dan dikerahkan untuk berseru dengan hati lurus. Aku mau salim sama kamu, Mas. Ilham mengembuskan napas dengan kasar. Aku, kan udah pernah bilang, Eliel, aku tuh risih banget sama kamu. Jika kamu enggak bisa tertib, aku bisa langsung mulangin kamu sekarang, ucap Ilham. Perkataan Ilham terdengar menusuk. Jika Lila mengaku tidak merasa tertikam, berarti Lila sedang melakukan kebohongan besar. Mendapati Ilham sudah marah begini, Lila bergegas mengemis ampunan kepada Ilham karena Lila merasa enggan sekali untuk dipulangkan lebih awal. Maaf, Mas. Aku enggak bermaksud untuk membuatmu enggak nyaman, ucap Lila dengan sekaligus dibersamai kepanikan. Agar huru-hara tidak semakin meradang, Lila mencoba untuk menyudahi kesalahpahaman dengan menjelaskan, mencium tangan Mas Ilham dengan takzim adalah salah satu bentuk hormatku kepadamu, Mas. Aku tahu Mas Ilham akan segera menceraikanku. Tapi, sekarang Mas Ilham masih suamiku. Jika aku mengharapkan keberkahan dari Allah dengan tetap berbakti sama Mas Ilham, salahkah? Meski kalimat Lila memiliki dasar ampuh, Ilham memilih untuk bebal. Membuat Lila semakin bertambah tertekan terutama setelah berseru menohok. Pada saat sekarang, caramu untuk bisa berbakti sama aku tuh cuma tinggal satu, Eliel. Yaitu dengan enggak bersikap lancang kepadaku. Apakah Lila boleh menangis? Memang dibolehkan. Tapi, sudah siapkah Lila untuk menerima ketidakkacuhan Ilham? Tidak. Jadi, Lila memilih untuk menahan daripada mengekspresikan. Ilham sudah duduk. Di seberang meja, Lila segera menyusul Ilham untuk duduk sesuai dengan instruksi dari Ilham. Kepada Lila, rencana kedatangan kedua orang tua Ilham bergegas diberitahukan Ilham. Mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi kehadiran mereka. Mumpung mereka masih membesuk Pak Syafi. Jadi, orang tua Mas Ilham sedang ke rumah sakit untuk menjenguk Bapak. Iya, Eliel, kata Ilham untuk membenarkan. Mereka malah udah mutusin untuk menginap di sini selama semalam, dan dengan sangat terpaksa, kita harus satu kamar karena kamarmu akan ditempati orang tuaku. Melirik Lila dengan dingin, Ilham merasa tidak membutuhkan respons dari Lila. Yang terpenting, Ilham sudah mewanti-wanti Lila. Toh, Lila sendiri memang tidak bisa membantah Ilham. Mending sekarang kamu bersihin kamarmu supaya hubungan kita enggak dicurigai orang tuaku. Tapi, kalau kamu emang menginginkan semua fakta mengenai kondisi rumah tangga kita untuk sampai ke telinga orang tuamu, kamu bisa memilih untuk mengabaikan instruksiku, ucap Ilham dengan nada memerintah bersifat semena-mena. Di dalam alunan napas tercekat, Lila menelan ludah dengan susah payah. Meski sedang menanggung kepiluan, kalimat balasan untuk Ilham tetap harus dilantunkan dari bibir Lila. Iya, Mas. Aku ngerti,
Ucap Lila dengan volume suara serak dan berubah mengecil secara otomatis. Menarik napas dalam-dalam dan meremas kedua lutut, Lila memohon kepada Tuhan untuk menganugerahkan kekuatan berlebih selama Lila sedang meneruskan, "Aku akan bersihin semua barangku sebelum orang tuamu datang ke sini." "Ya, udah, kalau begitu, uruslah sana," balas Ilham, masih dengan irama tidak bersahabat. Ketika Ilham sudah berdiri untuk beringsut, Lila malah menahan napas hingga berujung diserang sesak. "Baik, Mas," kata Lila, agak terlambat membalas. Masih setia dengan suara bervolume rendah. Pada menit di mana batin Lila sudah telanjur mengalami cedera, mau tidak mau Lila harus belajar dewasa. Menahan dada sendiri dengan menggunakan sebelah telapak tangan, sudah bisakah untuk membantu Lila dalam memperoleh kelapangan hati? Masih tidak cukup. "Menangislah, Lila. Mumpung Ilham sedang enggak bersamamu." Begitulah yang dibisikkan alam kepada Lila. Memilih mengindahkan ternyata berdampak besar untuk Lila, hingga tanpa sadar malah sanggup menghasilkan kekacauan emosi berbentuk kesenduan. "Mengapa semakin kesini Mas Ilham malah semakin dingin kepadaku? Mas Ilham benar-benar udah berubah." Andai Lila bisa menerawang ke masa depan, pasti Lila akan memilih untuk tidak menikah dengan Ilham. Mendorong Lila mengharapkan untuk dapat mengulang masa-masa sebelum mereka menikah. Ketika Ilham masih selalu berlaku hangat kepada Lila. Ketika Lila dan Ilham masih bersahabat dekat. Masih adakah kesempatan untuk Lila? Mungkin kesempatan untuk Lila adalah sampai kepulihan Pak Syafi. Meski termin Lila untuk berusaha merampok cinta Ilham teramat sempit dan terbatas, terus terang Lila berniat untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi, bolehkah? Mampukah Lila untuk menyelamatkan rumah tangga mereka sebelum ayah Lila dinyatakan sembuh? Kedua orang tua Ilham sudah bertandang ke kontrakan Ilham selepas membesuk Pak Syafi. Di daerah teras, mereka tengah mendapatkan sambutan terbaik dari Lila dan Ilham. Pada momen di mana Lila selesai mencium tangan kanan Bu Mayang, sebuah kesalahan sederhana dari Lila malah langsung diprotes sosok ibunda dari Ilham tersebut secara blak-blakan. "Loh, Lila, kenapa masih manggil kami dengan sebutan Om sama Tante?" ucap Bu Mayang. Pak Maulana enggan ketinggalan. Meminta Lila untuk mengoreksi. "Lila, kan sekarang udah nikah dengan anak tunggal kami. Jadi, harapan kami, Lila bisa manggil kami seperti gimana Ilham manggil kami berdua." Mengharap Lila untuk tidak bersikap asing sama-sama sudah dilakukan Pak Maulana dan Bu Mayang dengan serasi. Ketika Lila belum menikah dengan Ilham, mereka malah sudah menganggap Lila seperti anak kandung mereka. "Iya, Om, Tan." Masih melakukan kekeliruan, Lila berusaha untuk membenahi dengan secepat mungkin. Pak, MA." Di depan organ dengan fungsi untuk kantong makanan, kedua tangan Lila saling ditautkan. Menatap Pak Maulana dan Bu Mayang dengan sorot mata tidak enak hati, Lila tidak kelupaan untuk menghaturkan, "Maaf, kalau Lila masih kaku. Tapi, insya Allah, Lila akan terus berusaha untuk ngebiasain." Memandangi Lila dengan tatapan mendalam, Bu Mayang sudah mempersiapkan sahutan bermakna ramah untuk Lila. Akan tetapi, kalimat Bu Mayang malah langsung digagalkan Ilham. "Liel. Pak, MA. Ayo, kita masuk dulu, kita masih bisa nerusin obrolan kita di dalam." Ajakan Ilham bisa diterima dengan mulus. Ketika Pak Maulana, Bu Mayang dan Ilham akan memenuhi ruang tamu, Lila memilih melipir ke arah dapur untuk membuatkan mereka minuman. Di dalam ruang tamu, kedua orang tua Ilham sudah mulai bercengkerama dengan Ilham, menjadikan suasana berubah renyah seketika. "Jadi, Papa sama Mama langsung ke sini sehabis dinas ke Malang?" tanya Ilham sehabis Bu Mayang rampung bercerita mengenai bagaimana mekanisme kehadiran Bu Mayang dan Pak Maulana. "Yah, begitulah, Ham," kata Pak Maulana untuk membenarkan dengan ditemani helaan napas lelah. "Kamu bisa lihat sendiri, kan, kami masih berpakaian formal." Menurut Ilham, Pak Maulana dan Bu Mayang sudah terlalu memaksakan. Misalkan mereka memang tidak bisa membesuk Pak Syafi, Ilham bisa menyampaikan. Pasti keluarga Lila bisa memahami dan memaklumi keadaan mereka. Tapi, mereka malah, "Aduh, Pak, MA, apakah kalian enggak merasa capek?" Ilham berucap dengan disertai ekspresi cemas. Menatap Pak Maulana dan Bu Mayang dengan teknik bergiliran malah menjadikan kekhawatiran Ilham semakin mengudara. "Jika kami enggak nyempetin sekarang,
bisa-bisa kami malah enggak bisa embuk Bapak Lila. Kata Pak Maulana terdengar bijaksana. Membuat Bu Mayang merasa ringan untuk bersepakat. Ayah Lila adalah besan mereka. Akan sangat tidak manusiawi apabila mereka malah memamerkan ketidakpedulian. Tapi, kalau emang merasa capek, kenapa Papa sama Mama enggak nginep lebih lama? Tanya Ilham, tetapi bukan berarti Ilham menginginkan Pak Maulana dan Bu Mayang untuk menginap sampai berhari-hari. Astaga, papamu kan masih harus ngantor. Masa kamu masih nanyain? Yang bereaksi duluan adalah Bu Mayang. Membuat Ilham langsung merasa bodoh karena tidak berinisiatif untuk berpikiran kritis. Aku malah kelupaan. Hei, kata Ilham dengan ditutup adegan cengar-cengir. Lalu, tidak sampai berselang lama, Lila sudah melenggang ke ruang tamu dengan membawa nampan merah berisi minuman hangat. Pada saat Lila sudah beres menyuguhkan ketiga cangkir tersebut, badan Lila lantas ditegakkan dengan mulut sekaligus dibuka untuk berkata, "Pak, Ma, silakan diminum dahulu, mumpung masih hangat." Pada saat Lila akan balik ke dapur, Lila malah ditahan Bu Mayang dan diminta untuk bergabung bersama, sehingga mereka berempat bisa meningkatkan keakraban dengan mengobrol. Permintaan Bu Mayang, bisakah ditolak Lila? Tidak. Melihat orang tua Ilham duduk bersebelahan, Lila merasa harus duduk berdampingan dengan Ilham. Meski Ilham belum memberikan kode, Lila memang bisa membaca situasi dengan benar. Akan tetapi, Lila memutuskan untuk tetap berjarak dengan Ilham. Perhatian Bu Mayang kepada Lila dan Ilham dipenuhi dengan hawa-hawa heran. "Apakah kalian sedang bertengkar?" tanya Bu Mayang dengan didukung kening berkerut samar. Di sini, Ilham berusaha untuk terlihat natural selama menatap Lila sekilas dan membalas, "Mengapa Mama bisa menilai kami demikian? Aku dan Lila selalu rukun. Kok? Lila, Ilham, di mana-mana, kalau masih baru-baru menikah, setiap suami dan istri akan sama-sama lengket, bukan malah seperti orang asing begini," kata Bu Mayang untuk berkomentar secara lengkap. Merasa harus terlibat, kedua sudut bibir Lila sempat dilengkungkan sebelum Lila memberanikan untuk berbicara ngawur. "Mama udah salah sangka. Lila dan Mas Ilham enggak sedang bertengkar. Kok? Mungkin Lila dan Mas Ilham bisa kelihatan enggak rukun karena kami sama-sama masih canggung. Meski kami udah lama saling mengenal, kedekatan kami sekarang kan udah enggak bisa disamain sama kedekatan kami sebelum status kami berubah dari teman biasa menjadi insyaallah teman sehidup dan sesurga." Argumen Lila tidak dapat dipatahkan. Mengira bahwa Ilham dan Lila sedang bersengketa memang harus sudah diusaikan. Begitulah yang harus dilakukan Bu Mayang dan Pak Maulana. "Alhamdulillah. Kalau kalian emang enggak sedang berselisih, kami bisa bernapas dengan tenang," ucap Bu Mayang dengan dibarengi alunan napas mengandung kelegaan. Mendadak, sebelah tangan Pak Maulana sudah ditekuk untuk menyikut salah satu lengan Bu Mayang. Menilai bahwa tingkah Lila dan Ilham teramat menggemaskan memicu Pak Maulana untuk berkata, "Lila sama Ilham ternyata mirip banget sama kita." "Iya, kan, Ma?" Menatap Pak Maulana, Bu Mayang tidak merasa harus berpikir ulang untuk membenarkan. "Iya, Pak. Ibu enggak bisa bilang enggak. Ibu kan bisa bandingin sendiri," kata Bu Mayang dengan dibarengi ekspresi mesem. "Mama tahu enggak?" Melihat mereka sekarang, terus terang udah bikin Papa flashback ke momen-momen semasa kita masih awal-awal nikah. Ma, dulu, Mama malah sampai enggak bisa menatap Papa. Duh, Pak. Mengapa malah dibahas sampai sedetail itu? Sih, Mama, kan malu. Mengapa harus malu, Ma? Pak Maulana dan Bu Mayang malah keasyikan mengobrol berdua. Baik Ilham dan Lila sama-sama dianggap tiada. Yang beruntung, Bu Mayang memiliki kesadaran bagus. Jika tidak, bisa-bisa Lila dan Ilham akan terus diserupakan dengan obat nyamuk. "Udahlah, Pak, udah. Kita sedang bertamu. Masa kita malah sibuk dengan dunia kita sendiri?" Perhatian Bu Mayang dan Pak Maulana lantas difokuskan kepada Lila dan Ilham. Di hadapan mereka, kedua insan berusia 20-an tersebut sedang berlagak nyaman terutama selama Bu Mayang sedang meluncurkan kalimat-kalimat bermakna serius. "Mama ngerti benar, keadaan Pak Syafi udah memaksa kalian untuk nikah secara mendadak. Tapi, kalau udah berkaitan dengan kebaikan dari hubungan kalian sendiri, kalian enggak boleh terus-terusan canggung.
Lila dan Ilham saling bertatapan untuk berbicara dengan menggunakan isyarat-isyarat bersifat khusus. Di antara mereka sedang berlangsung tindakan saling melempar beban. Menatap Bumayang, Ilham memutuskan untuk merespons duluan karena diskusi dengan tidak berbuah bagus. "Iya, Ma. Aku dan Lila akan mengindahkan nasihat Mama," kata Ilham. Akting Ilham memang harus diberikan aplause. Perkataan Ilham sungguh terdengar menjanjikan. Dia tidak benar-benar akan mengikuti saran dari Bumayang. Tapi, ibunda dari laki-laki tersebut malah sudah kadung tertipu. Pak Maulana enggan melewatkan untuk ikutan berpetuah. Menatap Ilham dan Lila dengan mengukuhkan keintensan. "Lila, Ilham, bolehkah Papa ikutan berpesan kepada kalian?" "Bolehlah, Pak," kata Ilham dengan antusiasme sudah dipalsukan. Lila dan Ilham berusaha memasang telinga masing-masing dengan benar. Akan menyimak omongan Pak Maulana dengan saksama. "Meski kalian baru nikah secara agama, Papa meminta sama kalian untuk berpikir ulang sebelum mutusin untuk gunain kontrasepsi terutama, karena umur Lila sekarang udah 25 tahun. Menunda kehamilan terlalu lama bisa membuat kalian kesulitan untuk dapetin momongan. Di sisi lain, Bapak Lila sempat bilang sama kami kalau udah enggak sabar untuk nimang cucu dari kalian. Apakah Lila boleh menulikan telinga? Ada baiknya, Lila tidak pernah mendengar keinginan Pak Syafi untuk memiliki cucu dari Lila dan Ilham. Meski terasa berat, ambisi Lila untuk menarik napas sudah tidak bisa diurungkan. Dia tengah membutuhkan ancang-ancang." "Iya, Pak. Insya Allah." Lila dan Mas Ilham sama-sama enggak berniat untuk gunain kontrasepsi apapun, kata Lila dengan hati tertatih. Lila mengerti benar bahwa berbohong bisa berbuah dosa. Tapi, harus bagaimana Lila? Dia sedang bingung sekali. Mau berterus terang? Tidak. Lila malah memiliki kekhawatiran hebat. Jika sudah berkaitan dengan kondisi kesehatan Pak Syafi, Lila sering tidak berdaya. Di dalam kebergemingan, selama sedang setengah menunduk dengan kedua manik mata menyipit tipis, diam-diam Lila mencoba untuk membangun komunikasi dengan Sang Halik. "Ya, Allah, berdosakah hamba apabila hamba enggak bisa mengabulkan keinginan ayah hamba?" Pada momen di mana Lila mengedipkan mata dengan durasi termasuk lama, Ilham sempat melirik ke arah Lila. Ketika ekor mata Ilham berhenti terarah kepada Lila, Ilham sampai membatin dengan lirih, "Maafin aku, Eliel. Aku lagi-lagi bakalan ngecewain kamu." Di dalam setiap bilik dada, suatu bentuk kesakitan bernilai fantastis tengah ditahan Ilham. Mata Ilham langsung ketularan menyipit sekalian. Mau bersaing dengan milik Lila kah? Entahlah. Yang merupakan kepastian, Ilham harus berkutat dengan amarah sendiri karena terus-menerus membuat Lila terluka. Andai Ilham sekarang sedang sendirian, pasti Ilham sudah merintih. Orang tua Ilham benar-benar menginap, mengharuskan Ilham untuk berbagi ruangan dengan Lila selama semalaman. Di dalam kamar, Ilham akan menempati lantai untuk tidur dengan beralaskan tikar tipis. Dia malah sedang bersiap-siap. Lalu, Lila? Yang dilakukan Lila adalah sebatas menduduki tepian kasur. Maksud Lila adalah menunggu Ilham. Dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak lancang dengan terlelap duluan. Melihat Ilham tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari lemari, tatapan Lila tidak dapat lepas dari Ilham. "Loh, Mas Ilham mau ngapain?" tanya Lila dengan heran. Menutup lemari dengan disusul membalikkan badan, kedua lengan Ilham sudah memeluk selimut dan tikar dengan ketebalan tidak seberapa. Lalu, lirikin dingin sempat dilayangkan Ilham kepada Lila. "Aku akan tidur di lantai," ucap Ilham dengan nada suara disesuaikan dengan ekspresi. Perkataan Ilham dapat dijadikan landasan untuk Lila menarik sebuah kesimpulan. Ilham tidak berkenan untuk tidur satu kasur dengan Lila. Begitulah adalah renungan Lila selama sedang menunduk dalam-dalam. "Mas Ilham enggak harus ngalah sama aku," kata Lila terdengar seperti cicitan. Merasa terlarang untuk bersuara dengan volume besar untuk keamanan mereka. Agar ketidakberesan mereka tidak sampai kepada Pak Maulana dan Bumayang. "Mas Ilham lebih berhak daripada aku. Mending kita tukeran tempat saja, Mas." Pemikiran Lila tidaklah bertentangan dengan realita. Yang membayar kontrakan dan memiliki kamar adalah Ilham. Akankah Ilham bisa satu frekuensi dengan Lila? Tidak. Meski Lila merasa sungkan kepada Ilham,
bukan berarti Ilham bisa tidak bersikeras untuk menolak usulan Lila. Menerima untuk bertukar tempat dengan Lila akan membuat Ilham kehilangan martabat. Aku enggak mau bersikap seperti laki-laki banci dengan ngebiarin kamu untuk tidur di bawah, ucap Ilham. Masih belum bisa mencair kepada Lila. Membuat Lila semakin merasa terasingkan karena keberadaan Lila senantiasa tidak diinginkan Ilham. Meski aku enggak suka sama kamu, bukan berarti aku akan ngejatuhin harga diriku sendiri. Pada saat Lila sedang menghalau hasutan untuk mencurahkan kesedihan dengan menumpahkan cairan bening, Ilham sudah mulai menggelar tikar. Yang menjadi kesalahan Lila adalah menginterupsi Ilham hingga mampu membuat emosi Ilham tersulut. Tapi, Mas, ketika Lila mengajukan keberatan, aktivitas Ilham langsung tersudahi seketika karena Ilham malah dirundung kekesalan. Yang terburuk, rahang Ilham sampai mengeras. Mengapa Lila suka sekali membantah Ilham? Memang untuk mempersulit Ilhamkah? Andai orang tua Ilham tidak di sana, pasti Lila sudah dibentak Ilham. Meredam amarah sedang dilakukan Ilham dengan membuang napas kasar. Sudahlah, tidurlah, kata Ilham dengan disertai tatapan menusuk dan tanpa bisa menerima bantahan. Aku butuh istirahat ekstra karena besok masih harus bekerja. Iya, Mas. Maaf, kata Lila dengan suara cenderung serak dan berkesan lemah. Tiap Ilham mengucurkan keputusan semena-mena, Lila memang selalu kesulitan untuk menang. Jadi, harus bagaimana Lila? Meski mereka sudah tidur dengan ketinggian berbeda, masing-masing dari mereka tetap berbaring dengan kondisi saling memunggungi. Di dalam kebisuan, tubuh Lila sampai bergetar karena Lila tidak sanggup untuk menahan tangisan. Apakah memeluk tubuh sendiri sudah cukup untuk Lila bisa merengkuhan ketenangan? Masih belum. Ya, Tuhan. Mengapa Mas Ilham harus sampai begini kepadaku? Jijikkah? Agar tubuh Lila tidak semakin berguncang, kedua lengan Lila sampai dicengkeram Lila sendiri dengan sekuat mungkin. Di antara alunan napas sesak, bibir bawah Lila sekalian digigit dengan sengaja mengingat Lila enggan sekali untuk meloloskan suara isakan. Menolak untuk mengganggu Ilham. Ya, Allah, ya, Rab. Melihat Mas Ilham malah memilih untuk tidur beralaskan tikar tipis daripada satu kasur denganku, terus terang hatiku sakit sekali. Di sini, Ilham sadar benar bahwa Lila sedang menangis. Tetapi Ilham memilih untuk berpura-pura tidak mengetahui, bukan karena tidak merasa kasihan kepada Lila. Lalu, persis seperti Lila, batin Ilham sedang tersiksa. Maaf, Eliel, kalau caraku untuk melindungin kamu malah selalu nyakitin kamu. Mending Lila membenci Ilham daripada terus-menerus menderita, karena masih berharap kepada Ilham. Begitulah yang dipikirkan Ilham sekarang. Jika Ilham tidak bisa mendirikan ketegasan, Lila bisa terkena masalah besar. Karena Ilham. Meski bukti dari kepedihan Lila masih terdengar samar-samar, rencana Ilham untuk menutup mata tidak akan sampai dikendurkan. Yah, bagaimana tidak demikian? Di saat-saat tersempit, Ilham masih harus berusaha untuk tidak ketularan menangis. Agar Ilham bisa tetap berpendirian kokoh untuk melepaskan Lila. Kenapa? Karena Ilham dan Lila memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Pada satu hari selepas orang tua Ilham meninggalkan kontrakan Ilham untuk bertolak ke daerah asal mereka, Lila sudah balik menempati kamar Lila semula. Memang sengaja diburu-burukan Ilham dengan alasan, Ilham sudah teramat muak kepada Lila. Ketika Lila habis rampung menunaikan ibadah sholat subuh, entah mengapa Lila tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ilham. Di dalam benak, Lila sampai bertanya-tanya sendiri, mengapa Mas Ilham belum kelihatan? Apakah Mas Ilham enggak kerja? Mungkinkah Mas Ilham masih tidur? Maksud Lila untuk bersibuk-sibuk dengan urusan dapur lantas dibatalkan. Dia sudah memutuskan untuk mengecek dengan mendekat ke kamar Ilham. Memulai dengan menciptakan suara ketukan berulang, Lila meneruskan momentum berisik sebelumnya dengan setengah berteriak. Mas, udah siang loh, apakah Mas Ilham enggak berangkat kerja? Karena Ilham tidak menyahut, Lila mencoba memperoleh akses untuk bisa memasuki kamar Ilham. Di dalam kamar, kedua bola mata Lila malah mendapati Ilham sedang tiduran miring dengan tubuh dalam kondisi bergetar hebat. Yang tidak luput dari tangkapan lensa mata Lila, Ilham tengah memakai selimut sampai sebatas leher. Astagfirullahaladzim, ucap Lila dengan kedua mata membesar dan mulut dibekap sekilas. Mas Ilham.
Lila menghampiri Ilham dengan langkah cekatan. Menduduki tepian kasur, telapak tangan Lila lantas terulur untuk menyentuh kening Ilham. "Astaga, Mas, kamu demam?" ucap Lila dengan keadaan sudah diliputi kecemasan. Menurut rabaan Lila, suhu tubuh Ilham kemungkinan tinggi sekali. Apakah Ilham bisa menderita meriang karena Ilham sempat tidur di lantai? Ya, Tuhan. Lila benar-benar merasa bersalah. Merasa dipegang-pegang seseorang memicu Ilham untuk bergegas membuka mata. Pada saat Ilham menemukan keberadaan Lila, tahu-tahu Ilham sudah setengah melotot dan sebelah tangan Ilham langsung menepis tangan kanan Lila. "Apa-apaan kamu, Eliel? Mengapa kamu bisa lancang sekali?" Ilham habis menegur Lila dengan teramat kasar. "Yah, bagaimana tidak demikian?" Pada menit-menit sekarang, kesabaran Ilham memang sedang menipis. Menyentuh Ilham semata-mata dilakukan Lila, karena wanita berkerudung kelabu tersebut memiliki rencana mulia. Jika Ilham benar-benar tidak sehat, Lila akan berusaha merawat Ilham. Tapi, mengapa malah diartikan berbeda sama Ilham? Di sini, Lila tidak sedang mencuri-curi kesempatan. "Maaf, Mas. Aku berniat untuk merawat kamu," ucap Lila dengan diiringi ketulusan. Akankah kepedulian Lila akan ditanggapi Ilham dengan hangat? Tidak. Ilham masih menginginkan mereka untuk terus berjarak. "Aku baru beres ngingetin kamu kemarin lusa loh, Eliel. Masa belum sampai 3 hari kamu malah udah lupa? Aku tuh enggak suka disentuh-sentuh sama kamu," ucap Ilham dengan nada ketus. Lila tidak lupa. Akan tetapi, Lila memilih untuk mengabaikan. Yang dipentingkan Lila adalah kesehatan Ilham. "Tapi, kamu lagi sakit loh, Mas," kata Lila. Mirip seperti sedang merengek. "Meski aku lagi sakit atau bahkan sekarat, aku tetap enggak ngizinin kamu untuk nyentuh aku." Di mata Ilham, Lila masih bernilai menyebalkan. Dia sampai tidak sungkan untuk mengusir Lila. "Udahlah, Lil. Mending sekarang kamu keluar dari kamarku. Aku bisa ngurus diriku sendiri," ucap Ilham dengan karakter kalimat cenderung sarkasme. Maksud Lila untuk merawat Ilham secara mandiri memang harus dikandaskan karena Ilham tetap merasa alergi dengan kebaikan Lila. Akankah Lila memilih untuk menyerah? Alhamdulillah, tidak. Masih mengusahakan untuk membujuk Ilham. "Mas, kita ke dokter. Yuk." Menghadapi kebebalan Lila, Ilham merasa tertuntut untuk berseru dengan lantang, "Aku bilang keluar, Lila." Memang seperti habis mendengar suara lolongan halilintar. Membuat Lila masih tertegun sampai berdetik-detik. Merasa ditampar Ilham dengan menggunakan kemampuan verbal. Ketika Lila sedang termangu dengan sebelah tangan memegangi daerah dada, bagaimana reaksi Ilham? Masa bodoh dengan Lila. Mending Ilham merapatkan selimut dan meneruskan terlelap. Penolakan Ilham sungguh membuat Lila tidak dapat berkutik. Meski masih mengkhawatirkan Ilham, keputusan Lila untuk keluar dari kamar Ilham tetap diindahkan. Yang tidak bisa dilakukan Lila adalah benar-benar menjauh dari kamar Ilham. Jadi, Lila memilih untuk bertolak ke ruang keluarga dan duduk-duduk di sekitar sana dengan didekap kekalutan. Pada masa-masa di mana suara bergemeletuk sedang berkumandang dengan telaten, Lila bisa langsung menebak dari manakah suara tersebut berasal. Membuat Lila semakin dihantui kecemasan hingga bisa terketuk untuk membatin dengan resah. "Ya Allah, Mas Ilham." Di depan kamar Ilham, Lila sampai mondar-mandir dengan kedua tangan sering dalam kondisi saling menggenggam. "Aku harus mencari bantuan." Mendapati keadaan Ilham semakin bertambah memburuk, Lila memilih untuk menerbitkan keputusan sepihak. Akan memohon bantuan kepada Ibnu agar Ilham berkenan untuk dibawa ke rumah sakit daripada tidak terurus begini. Menilai bahwa detik terus bergulir dengan cepat, Lila tidak menunda-nunda untuk menghampiri sebuah bufet. Di samping sebuah akuarium mini, handphone bersistem iOS milik Ilham langsung diserobot Lila dengan tangkas. Menghubungi Ibnu dalam bentuk telepon suara lantas dilakukan Lila kemudian. "Halo, Ham. Kenapa?" Adalah sahutan Ibnu untuk Lila. Mengira bahwa Ibnu memang sedang ditelepon Ilham. Agar Ibnu bisa memahami situasi, Lila harus meluruskan terlebih dahulu. "Ini, aku, Mas." "Lila," kata Lila dengan gerusa-gerusu. Meski Lila sudah membuat Ibnu merasa kebingungan,
Konsistensi Ibnu untuk mengedepankan ketenangan masih dikobarkan terutama selama tengah membalas. Iya, Lyl? Kenapa? Maaf, Mas, bisakah Mas Ibnu datang ke kontrakan Mas Ilham? Mas Ilham sedang sakit, Mas. Tapi, Mas Ilham enggak mau berobat. Tiap nada cemas dalam alunan suara Lila bisa dipastikan mengalir dengan mantap. Di seberang telepon, Ibnu langsung ikutan empot-empotan. Muka Ibnu sampai berubah memucat. Apakah kondisi Ilham sekarang berkaitan dengan virus HIV dalam tubuh Ilham? Mungkin. Aku harus cepat-cepat ke sana. Ibnu menyuruh Lila untuk tenang sementara Ibnu akan segera menuju kontrakan Ilham. Maksud Ibnu untuk berangkat ke kantor dari The DNS akan ditunda terlebih dahulu. Dia harus memprioritaskan Ilham. Setelah berkali-kali dibujuk Lila dan Ibnu, Ilham bersedia untuk dilarikan ke rumah sakit asalkan dengan satu syarat, yaitu Lila tidak boleh ikutan. Agar fakta bahwa Ilham terinfeksi HIV tidak diketahui Lila kah? Yah, itulah yang diinginkan Ilham. Membuat Ibnu sampai harus berbicara dengan khusyuk kepada Lila, hingga Lila bisa menuruti kehendak Ilham. Tadi, Lila sempat membantu untuk memesankan taksi mengingat kondisi Ilham memang tidak memungkinkan untuk dibawa bepergian dengan menggunakan motor. Kini, Lila sedang mengendarai motor ke arah tempat kerja. Tapi, Lila malah tidak bisa konsentrasi. Pikiran Lila terus berpusat kepada Ilham. Aku beneran enggak bisa mengabaikan Mas Ilham. Mending sekarang aku langsung nyusulin mereka. Lila sudah membuat keputusan dengan bulat. Dia akan beralih meluncur ke rumah sakit dengan tanpa mengabari siapapun. Pada selang kurang dari 15 menit, Lila sudah sampai rumah sakit dan langkah Lila disusun dengan cepat ke arah IGD untuk mencari Ilham. Ketika Ilham sedang diperiksa, Ibnu tidak diperkenankan untuk menemani Ilham dan semasa Ibnu sedang menunggu dengan was-was, kedatangan Lila langsung membuat Ibnu terperangah. Loh, Lila, mengapa kamu malah nyusul ke sini? Ucap Ibnu dengan kedua bola mata sudah separuh membesar. Permisi, Pak, Bu, apakah benar kalian adalah keluarga dari Pak Ilham? Di hadapan Ibnu, Lila belum sempat berbicara karena mereka malah dihampiri seseorang. Perhatian mereka sama-sama bergegas dilimpahkan kepada dokter tampan tersebut. Atas berkat identitas Lila sebagai istri dari Ilham, Lila diundang untuk masuk ke ruangan dari Dr. Helmi. Di tempat lebih tertutup, Dr. Helmi akan membicarakan sesuatu bersifat sensitif mengenai keadaan Ilham kepada Lila. Pada momen di mana Lila sudah akan menyusun langkah untuk mengekori Dr. Helmi, Lila malah ditahan Ibnu. Maaf, Lyl, kalau aku boleh nyaranin, mending kamu tetap di sini untuk nemenin Ilham. Aku bisa ngewakilin kamu untuk dengerin keterangan dari dokter, kata Ibnu untuk mencegah Lila berbicara empat mata dengan Dr. Helmi. Muka Lila langsung ditekuk. Merasa kurang dihargai. Mas Ibnu apa-apaan? Sih, aku tuh datang ke sini karena kepengen tahu keadaan Mas Ilham. Mas. Tapi, Lyl. Ilham tidak menginginkan Lila untuk mengetahui rahasia Ilham. Jadi, Ibnu masih berusaha menghalangi Lila untuk menemui Dr. Helmi. Menurut Lila, Ibnu tidak mampu membaca situasi. Di saat-saat sedang cemas begini, emosi Lila bisa menyala dengan mudah. Apakah Ibnu tidak bisa memprediksi? Masih akan bertindak ngeelkah? Mas Ibnu enggak berhak ngelarang aku untuk dengerin keterangan dari dokter secara langsung. Yang merupakan istri dari Mas Ilham tuh aku. Mas, bukan kamu? Ucap Lila dengan intonasi ngotot. Perkataan Lila memang tidak terbantahkan. Istri dari Ilham adalah Lila, bukan Ibnu. Baik Ilham dan Ibnu, bukankah sama-sama lelaki? Yah, mana bisa Ilham beristrikan Ibnu? Ketika Ibnu membisu dengan hikmat, Lila tidak menyia-nyiakan kesempatan. Memilih untuk berhenti berdebat dengan Ibnu, agar bisa menyusul Dr. Helmi. Jika bukan karena mendadak ditahan sama sosok nurse laki-laki, Ibnu sudah melenggang untuk mengejar Lila, dan bukan malah mengurus masalah kamar inap untuk Ilham. Andai keberuntungan bersedia untuk berpihak kepada Ibnu, pasti Lila tidak akan sampai dibiarkan berlalu dengan enteng. Di dalam ruangan Dr. Helmi, suasana lara terus berlaku caper kepada Lila selama informasi mencengangkan dan menyesakan berkenaan dengan kondisi fisik Ilham sedang disampaikan Dr. Helmi. Begini, Bu Lila, setelah dilakukan tes darah,
Suami ibu dipastikan terinfeksi HIV dan sudah dalam fase AIDS mengingat suami ibu sampai mengalami tanda-tanda AIDS seperti demam, ruam, batuk kering, demam terus-menerus dan sariawan bersifat serius. Deg. Meski sudah dipaparkan Dr. Helmi dengan teramat hati-hati, entah mengapa dada Lila seperti tengah robek layaknya habis ditarik dengan beringas dalam satu sentakan. HIV? AIDS? Tidak. Pasti Dr. Helmi sudah salah mendiagnosa. Tapi, benarkah tudingan Lila? Jika Dr. Helmi memang keliru, bagaimana dengan reputasi Dr. Helmi dan rumah sakit? Meragukan Dr. Helmi adalah sebuah tindakan serampangan. Melihat kondisi suami ibu sekarang, suami ibu harus dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan dirawat di sini, kondisi suami ibu bisa terus membaik sehingga suami ibu dapat beraktivitas seperti semula, kata Dr. Helmi untuk menenangkan Lila dengan memberikan harapan terang. Mata Lila berkunang-kunang karena sudah berair secara alamiah. Di tengah kebungkaman Lila, Dr. Helmi memilih untuk mengawal kesadaran dan kewarasan Lila dengan meneruskan obrolan krusial mereka. Karena Lila adalah istri dari Ilham, Lila harus diperiksa sekalian untuk mengecek apakah Lila tertular HIV atau tidak. Maaf, Dok. Mengenai itu, Anda tidak usah terlalu risau karena kami baru menikah selama semingguan di mana selama kami hidup bersama interaksi antara kami berdua masih sebatas sentuhan tangan dan sampai sekarang kami belum pernah melakukan hubungan badan, kata Lila. Meski alunan napas sudah teramat memberat, masih bisa sempurna dalam bertutur? Mungkinkah karena Lila sudah terbiasa dikasih cobaan? Jadi, Lila merasa terlatih hingga ketegaran Lila bisa berbuah manis? Entahlah. Pesan Dr. Helmi kepada Lila. Meski Lila sedang diberikan cobaan berat, Lila diminta untuk bersabar dan banyak-banyak berdoa untuk kesembuhan Ilham. Yang terbaik untuk Ilham akan diusahakan Dr. Helmi bersama rekan-rekan dari dokter berparas menawan tersebut. Insya Allah, akan muncul pelangi setelah hujan. Di sisi lain, Ibnu sudah merampungkan urusan kamar Ilham dan kepada laki-laki tersebut, Ibnu habis berpamitan untuk keluar sebentar. Maksud Ibnu adalah mencari Lila, dengan tanpa memberitahukan kedatangan Lila kepada Ilham. Dia sungguh mencemaskan Lila. Moga Lila tidak kenapa-napa dan terutama tidak sampai berpikiran cupet. Ya, Tuhan. Di mana Lila? Ibnu habis menyusul Lila ke ruangan Dr. Helmi, tetapi Lila sudah tidak berada di sana. Di dalam suasana tergesa-gesa, Ibnu masih berusaha untuk mencari Lila kemana-mana. Di saat-saat Lila masih merasa terguncang dan terpukul, Lila sampai bisa nyaris serupa dengan mayat hidup. Meski masih bernapas sebagaimana mestinya manusia normal, Lila malah seperti orang mati. Mata Lila memancarkan kekosongan. Yang tidak ketinggalan, setiap langkah tidak bertenaga Lila cenderung tidak terarah selama mengayun dengan tempo lama. Apakah Lila semata-mata memang sebatas merapat kepada titik embusan anginkah? Mengapa? Mas, mengapa kamu membalas kesetiaanku dengan pengkhianatanmu? Jika aku membenci suamiku sendiri, dosakah aku? Meski bibir Lila sudah dikunci rapat hingga mampu menghasilkan sepi, kepala Lila terus berisik. Merasa sudah terhuyung, Lila sampai berpegangan kepada tralis sebelum menduduki sebuah anak tangga teratas dengan ditemani tarikan napas tertahan. Lila? Diakses keluar masuk rumah sakit, Lila sudah berhasil ditemukan Ibnu. Alhamdulillah. Mendorong Ibnu untuk cepat-cepat menghampiri Lila. Tapi, kenapa Lila kelihatan murung sekali? Apakah Lila sudah tahu? Mengapa Ibnu masih harus bertanya? Mata Ibnu butakah? Lila sedang menangis dengan kedua bahu sampai bergetar. Muka Lila sampai ditutupi dengan menggunakan telapak tangan. Agar tidak disadari orang-orangkah? Mungkin. Lila. Di samping Lila, Ibnu sudah duduk dan menyerukan nama depan Lila. Mas Ibnu? Merasa familiar dengan alunan melodi maskulin barusan, mudah untuk Lila bisa mengenali suara Ibnu. Menjadikan Lila tergugah untuk menghapus seluruh bekas tangisan dengan cekatan. Apakah Ibnu masih bisa untuk berlagak tidak tahu? Mustahil. Meski sudah tidak kaget, Ibnu tetap berusaha untuk bereaksi dengan natural. Astaga, Eliel, kamu habis nangis? Tanya Ibnu dengan cemas. Lila menoleh untuk menatap Ibnu. Meski sudah ditahan bahkan dengan bibir bawah sampai digigit sekalian, tangisan tanpa raungan Lila lagi-lagi meluncur. Di tengah mata sedang iritasi, Lila sempat mengedip sebelum meloloskan kalimat dengan terseok-seok. Hiks.
Mas Ilham. Lila menarik napas terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Mas Ilham terkena HIV, Mas. Mendadak, Ibnu malah kehilangan kemampuan dalam berkata-kata. Masih dengan dibersamai irama napas tersengal, bibir Lila terus meronta-ronta dengan teramat emosional untuk menambahkan. Aku benar-benar enggak ngerti, Mas. Aku selalu menunaikan ibadah sholat wajib dengan tertib. Menaati setiap aturan agamaku dengan selalu melibatkan kesungguhan hatiku. Lalu, karena aku masih merasa belum cukup, aku sampai sering ngelakuin amalan-amalan sunnah untuk nyempurnain ibadahku. Tapi, kenapa harus aku, Mas? Kenapa harus aku? Yah, kenapa harus Lila? Apakah Lila memiliki sebuah kesalahan besar dan sudah tidak bisa dimaafkan sampai-sampai Lila harus dihukum dahulu melalui Ilham? Di sini, batin Ibnu malah ikutan memprotes daripada memburu inisiatif untuk menenangkan Lila. Merasa tidak terimakah? Begitulah. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Tuhan? Karena Lila adalah hamba terpilih? Mau Lila sudah mencengkeram dada. Lila masih merasa marah hingga bisa sampai hati untuk memukuli daerah tersebut dengan menggunakan salah satu kepalan tangan. Di dalam menit selaras, tangan kanan Lila ditugaskan untuk meremas lutut. Aku enggak ikhlas, Mas. Aku beneran enggak ikhlas. Melihat bagaimana Lila bersedih hingga berakhir frustrasi, Ibnu tahu-tahu sudah dihantam sesak. Bermula dari kenekatan untuk menahan napas, dengan kedua bola mata sekalian menghangat dengan cepat. Mendapati suara Lila bisa berubah serak-serak basah dan seperti akan habis. Setiap kesakitan Lila sampai bisa tersalurkan kepada Ibnu. Ya, Tuhan. Mau sampai kapan Ibnu akan lemah? Jika terus berkelanjutan, bagaimana Ibnu bisa menguatkan Lila? Baiklah. Meski kesulitan sendiri masih belum mampu ditangani, Ibnu akan tetap berusaha untuk menguatkan Lila dengan tanpa meragukan ketangguhan Lila. Istighfar, Lila. Istighfar. Arahan Ibnu, ajaib. Lila langsung merasa tertuntun untuk beristighfar dan menarik napas untuk mengatur sirkulasi udara ke seluruh anggota badan. Melihat adegan di mana dada Lila masih bergerak naik dan turun merupakan alasan utama, sehingga usaha untuk Ibnu menenangkan Lila akan semakin dipupuk dengan terstruktur. Yang teramat menyakitkan untukmu, barangkali malah sedang ngedatengin kebaikan untukmu, Eliel. Mungkin, Allah mengujimu karena Allah sedang ngingetin setiap kesalahanmu kepadamu, dan Allah berkenan untuk menghapus dosa-dosamu melalui ujian tersebut. Atau mungkin, Allah mengujimu karena Allah sedang ngangkat derajatmu supaya kamu ngedapetin keberkahan dalam hidupmu. Meski Lila masih merasa hancur, bukan berarti kalimat Ibnu tidak mempan untuk Lila, atau Lila sudah dalam fase resisten. Tapi, aku enggak sanggup, Mas, aku enggak kuat. Masih dalam suasana diwarnai kesenduan, suara bening Lila sudah menghilang entah kemana. Menarik napas dalam-dalam dengan kalbu teriris, entah mengapa kesakitan Ibnu malah bertambah mendarah daging. Lalu, harus bagaimanakah Ibnu? Yang bisa dilakukan Ibnu adalah menahan dan terus menahan. Lila. Miris. Lila semakin didekap derita. Ya, Tuhan. Apakah Ibnu boleh memeluk Lila? Tidak. Di dalam kesenyapan, keinginan Ibnu untuk menyentuh Lila dalam rangka menenangkan Lila harus bisa dipendam Ibnu, karena status mereka adalah bukan mahram. Allah enggak akan ngasih kamu beban melebihi batas kemampuanmu. Ketika Allah memilihmu, Allah udah tahu bahwa kamu mampu. Allah udah tahu bahwa hati dan tubuhmu sama-sama tangguh. Jika kamu bisa ngehadepin masalahmu dengan ikhlas dan sabar, insya Allah, Allah akan ngehadiahi kamu dengan kebaikan, kata Ibnu dengan suara berat hingga harus diseret. Pada hitungan ketiga, keheningan sudah menyelimuti mereka dengan anggun. Ketika Lila merasa adem dengan ditandai tarikan dan embusan napas teratur, Lila menyisihkan momen sebentar untuk berterima kasih kepada Ibnu, karena laki-laki berkemeja biru nafi tersebut sudah membantu Lila untuk meraup ketenangan. Maaf, Mas. Aku udah bersikap enggak tahu malu dengan meluapin kekesalan dan amarahku kepada dirimu, kata Lila dengan sedikit canggung sampai membuat Lila tidak memiliki keberanian untuk menatap Ibnu lama-lama. Apakah Lila sedang kehilangan muka? Ya. Di hadapan Ibnu, Lila merasa habis bertingkah memalukan. Yang disesali Lila, mengapa Lila malah terlambat menyadari? Aku bisa ngerti, Eliel. Memang udah merupakan fitrah kita sebagai manusia. Ada kalanya, kita enggak berdaya untuk menahan semua beban sendirian.
kata Ibnu dengan maklum selama sedang menyaksikan kecanggungan Lila, tetapi berupaya untuk tidak mengusut. Merasa rapuh dan enggan menemui Ilham karena faktor ketidaksanggupan, Lila memilih untuk meninggalkan rumah sakit tempat di mana Ilham sedang dirawat. Menitipkan Ilham kepada Ibnu harus dipilih Lila. Jika Ibnu tidak keberatan. Yang beruntung, Ibnu memang tidak keberatan. Toh, Ibnu sendiri sudah memohon izin kepada Pak David, salah satu atasan Ibnu, untuk absen bekerja. Baik Ibnu dan Lila dalam hitungan singkat sudah sama-sama berdiri dengan tegak serta saling berhadapan. "Maaf, Mas, kalau aku dan Mas Ilham malah ngerepotin kamu terus," ucap Lila dengan disertai tatapan sungkan. "Aku enggak merasa direpotin. Kok, aku dan Ilham, kan emang temenan sekaligus merupakan saudara sesama muslim. Jadi, udah menjadi tugasku untuk bantuin Ilham," kata Ibnu untuk menanggapi dengan bijaksana. Masih dalam buayan kepahitan, kedua netra Lila dikerahkan untuk menatap Ibnu. Lalu, bibir Lila dilengkungkan dengan terukur untuk dapat memberikan senyuman terbaik kepada Ibnu, karena Lila merasa bersyukur sekali bisa ditemukan dengan seseorang berhati cantik seperti Ibnu. Ketika Lila sudah merampungkan urusan dengan Ibnu, Lila bergegas berpamitan kepada Ibnu untuk berlalu meninggalkan rumah sakit dengan langkah dipaksakan. Lalu, bagaimana dengan Ibnu? Melihat kepergian Lila, Ibnu membiarkan Lila untuk berlalu dengan terus dibanjiri lantunan harapan dalam kebisuan. Moga Lila dijauhkan dari segala tindakan bersifat negatif. Bersambung. Masih penasaran gimana ceritanya? Pantengin terus Desir Waktu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ceritanya. Terima kasih teman-teman semua.